Polda Jawa Tengah mengapresiasi sinergi yang telah terjalin bersama rekan-rekan jurnalis, khususnya dalam menghadirkan informasi yang berimbang dan membangun. Selamat dan sukses untuk ICTI. Teruslah menjadi garda terdepan jurnalisme yang positif dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kudus Amanita Koris. Saya Wakil Bupati Kudus Belinda Firton mengucapkan selamat ulang tahun untuk ICTI yang ke-27. Semoga sukses berkarya untuk masyarakat, berguna untuk nusa dan bangsa, dan berkarya selamanya. Maju terus ICTI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo SIK MSI mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 kepada seluruh keluarga besar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Semoga di usia yang semakin matang ini ICTI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan jurnalisme positif yang mencerahkan, edukatif, dan berimbang. Kami dari jajaran Kepolisian Resor Kudus mengapresiasi peran ICTI yang selama ini menjadi mitra strategi dalam menyampaikan informasi yang berkontribusi bagi terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Semoga sinergitas antara Polri dan insan pers, khususnya ICTI, semakin kokoh demi terwujudnya Indonesia yang cerdas, damai, dan berdaulat dalam informasi. Jayalah selalu ICTI, terus berkarya tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Hermawan Setiabudi dan Dim 0722 Kudus mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang ke-27 yang mengusung tema jurnalisme positif memperkuat kemerdekaan pers dan kedaulatan informasi nasional di era disrupsi. Semoga ICTI mampu memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat dalam memperarat persatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas An, Ketua DPRD Kabupaten Kudus mengucapkan Dirgahayu ke-27 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Semoga semakin jaya, terus berkarya untuk masyarakat, membangun jurnalisme positif, memperkuat kemerdekaan pers, dan meneguhkan kedaulatan informasi di era digital. Sukses untuk ICTI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Dr. Andes Reflisianto Subekti, yang terhormat Kodim 0722 Kabupaten Kudus atau yang mewakili,
Yang terhormat Kapolres Kudus atau yang mewakili. Yang terhormat Kejaksaan Kudus atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Kudus, Bapak Amir Faisal. Yang kami hormati Senior Manager Public Affairs PT Jarum, Bapak Purwono Nugroho. Yang kami hormati Ketua IJTI Jawa Tengah, Bapak Dr. Teguh Hadi Prayitno. Yang kami hormati Ketua IJTI Korda Muria Raya, Bapak Iwan Miftahudin. Dan para rekan-rekan insan jurnalis dan tamu undangan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di halaman kantor Sekretariat IJTI dan PWI Kabupaten Kudus dalam rangka tasyakuran dan sarasehan Hari Ulang Tahun IJTI ke-27 Korda Muria Raya dengan tema Unstoppable Pers Freedom. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Mutia Parasti selaku Master of Ceremony membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Siti Islamia. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Eko Kuswanto. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Mohon untuk yang beragama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha min jami'il hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بجائنك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua IJTI Korda Muria Raya kepada Bapak Iwan Miftahudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Bupati Kudus, Bapak Dr. Sam'an Intakoris, STMT. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Kudus, serta Bapak Asisten maupun Forkopimda, dan yang saya hormati Pak Kapolres ataupun yang mewakili Pak Dandim, Pak Kajari, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa seluruh kawan-kawan jurnalis televisi di Korda Muria Raya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga ada Ketua PWI Kabupaten Kudus beserta kawan-kawan wartawan Kudus yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang malam hari ini kita masih diberi limpahan rahmat nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di Sekretariat IJTI dan PWI Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, khususnya Bapak Bupati yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara tasyakuran dan sarasehan memperingati hari ulang tahun IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang ke-27, yang pada tahun ini mengangkat tema Unstoppable Press Freedom, menjaga jurnalisme positif, kemerdekaan pers di era disrupsi media nasional. Tentunya tema ini diambil tidak hanya sekedar tema, namun melihat dinamika yang berkembang begitu cepat, khususnya di industri media. Kami dari Ikatan Jurnalis Televisi telah berkomitmen bahwa dengan adanya jurnalisme positif, bahwa sekarang tidak lagi bad news it good news, tapi news adalah sesuatu yang positif harus diusung, karena Indonesia butuh hal-hal yang baik yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati bahwa kami menempati sekretariat ini Pak sejak tahun 2018. Terima kasih, jadi ini kami dipinjami, kita pinjam pakai untuk lokasi sekretariat ini, jadi ditempati oleh IJTI dan PWI. Dan kalau boleh memberi masukan ke depan Pak, untuk press room-nya yang belum ada Pak, jadi ini baru sekretariat. Biasanya kalau kami menerima kunjungan itu agak repot karena kita belum punya press room. Dan misalkan ada acara-acara yang istilahnya press conference, ini kalau dilaksanakan di sekretariat ini kondisinya belum memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aspirasi dari teman-teman Pak. Ini gedung ini dulu adalah bekas ex Radio Suara Kudus yang belum pernah direhab Pak.
Jadi kalau hujan itu kemarin di ruangan banyak yang bocor. Terpaksa alat kami itu harus dievakuasi. Nah, mungkin nanti ke depan kami berharap untuk sekretariat kami bisa mendapatkan perhatian dan nanti bisa dibenahi bersama-sama. Selanjutnya dengan tema ini Bapak, dari kami berharap sinergitas antara pemerintah daerah maupun sinergitas dengan stakeholder yang ada ini bisa terus terjalin. Sugeng rawuh Mas Anton. Dengan komunikasi yang baik, tentunya ini akan menjadi hal yang bisa kita persiapkan atau bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kepemimpinan atau pimpinan daerah ini bisa kompak. Maka dari itu, panjenengan semua kami undang di sini adalah kita pengen Sarasehan ini sebagai ajang silaturahim dan menyampaikan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang nantinya bisa kita bangun bersama. Karena apa? Nyuwun sewu, saat ini Pak, tadi teman-teman sebagian besar juga masih konsentrasi di kota sebelah yang baru rame. Ini diakui atau tidak adalah dampak dari kurangnya komunikasi Pak, antara media dengan pemerintah maupun dengan stakeholder yang lain. Ini diakui Pak dan terbukti. Termasuk bahwa kenapa kemudian seviral itu dan kemudian kami sebagai media mainstream itu bertanggung jawab untuk mengcleaning berita-berita tersebut. Tapi dengan semangat jurnalisme positif yang selalu kita usung, kita tentunya tidak ingin perpecahan di tengah masyarakat. Untuk itu dengan dinamika yang ada yang tadi saya sebutkan, kami berharap itu tidak terjadi di Kabupaten Kudus. Cukup itu menjadi pembelajaran kita bersama bahwa dengan kita duduk bersama, membangun daerah bersama, insya Allah masyarakat kita akan bisa sejahtera. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti mohon waktunya juga Pak Bupati dan beberapa narasumber untuk berkenan kita diskusi untuk ke depan yang mungkin gagasan-gagasan dari Pak Bupati yang ingin disampaikan ataupun masukan-masukan dari teman-teman media nanti bisa diakomodir. Supaya apa? Bahwa dengan pertemuan ini setidaknya kita punya follow up yang nantinya bisa kita realisasikan bersama-sama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir, dan kami mohon maaf apabila dalam menerima kehadiran Bapak Ibu semua masih banyak kekurangan maupun kekhilafan. Saakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua dari Dr. Andes Arsitek Samani Intakoris STMT selaku Bupati Kabupaten Kudus, yang nantinya akan dilanjutkan prosesi potong tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur kepada hari ulang tahun ke-27 IJTI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati dari unsur Forkopimda, Pak Kapolres atau wakili Komandan Kodim 0722 Kudus atau wakili Kajari atau wakili Maestro PES Jawa Tengah IJTI, Bapak Teguh. Ini orang lama tapi sudah naturalisasi di Semarang. Karena diambil di Semarang oleh Bu Agustin gitu. Yang hormati Ketua IJTI Korda Kabupaten Kudus beserta jajarannya, Pak Sekda, Pak Asisten, pimpinan OPD yang hadir di sini, ya. Teman-teman dari PUPA, dari Dinsos, dari Rumah Sakit Umum Daerah, semuanya, termasuk dari Kominfo yang hadir di sini, terima kasih. Pak Kapolsek, terima kasih. Dari unsur perusahaan, PT Jarum, Mas Anton, PT Sukun, ya,
dan semuanya teman-temannya dari KPU, maturun nggih. Terima kasih kehadirannya dan dari teman-teman IJTI beserta anggotanya, PWI beserta anggotanya yang kami hormati semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama dalam rangka hari ulang tahun IJTI yang ke-27 ya. 27 ini sudah umurnya sudah dewasa, sudah berkiprah, sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kudus maupun untuk bangsa. Semoga IJTI semakin kuat, semakin jaya, dan semakin kompak semuanya. Bapak Ibu hormati, dunia pers terutama IJTI ini seperti makan telur ya. Kalau nggak ada garamnya nggak terasa enak kan gitu. Makanya panjenengan adalah garam-garamnya kan. Karena kalau nggak ada garamnya kita nggak bisa apa-apa. Termasuk di dalam pembangunan Kabupaten Kudus tanpa PES, tanpa IJTI, tanpa WWI kita juga tidak bisa apa-apa. Apalagi dengan gempuran sekarang masyarakat ini menjadi wartawan pribadi masing-masing ya. Di video bariku diunggah di TikTok atau di IG menjadi viral ya. Setelah jadi viral bingung juga. Tapi panjenengan kan punya kode etik yang harus kita lakukan ya. Sekarang pesan saya karena IJTI ini adalah dunia TV, dunia media mainstream ya. Sekarang cepat-cepatan dengan masyarakat ya. Masyarakat itu cepat sekali kan gitu. Nah, kadang itu ada berita dipotong, kata-katanya yang heboh itu menjadi viral, ya, sehingga menjadi keresahan juga masyarakat. Ya, kami juga terima kasih karena IJTI juga sebagai balance, sebagai pembanding, sebagai informasi yang cepat, di mana bagaimana masyarakat itu mengetahui tentang pembangunan di Kabupaten Kudus maupun pembangunan di kota-kota yang lain ya. Terima kasih yang tak terhingga, yang tidak bisa kami sebutkan apa yang menjadi, karena PES IJTI ini sudah dekat dengan saya sudah lama kan itu. Waktu saya di dinas maupun di sekda menjadi dekat sekali. Kadang itu kalau nggak ada berita tanya saya, Pak, beritanya apa kan gitu ya. Yang menarik apa? Tadi ada beberapa usulan dari Ketua Korda Kudus bocor ya. Nah, berarti kalau bocor berarti ada yang rusak kan gitu ya. Ya nanti dari teman-teman bagian umum tolong nanti dicandak ya untuk teman-teman kantor ini baik itu JTI maupun PWI biar nyaman, termasuk restroom ya. Restroomnya nanti kita coba karena situasi kondisi keuangan kita yang baru efisiensi ya, tapi kita coba nanti tolong nanti buat proposal Pak. Harusnya bukan proposal ya, karena ini milik apa? Milik Kabupaten Kudus juga kan gitu ya. Jika hanya sebagai peminjam aja kan gitu ya. Moga-moga walaupun kondisinya seperti ini tetap nyaman, nanti kami dari bagian umum nanti biar ngecek bagaimana kondisinya biar diperbaiki ya. Tapi biasanya tak lihat ini ketika bocor pada nyaman di sini kan. Pada nyaman di sini kan gitu. Kami juga terima kasih kerjasamanya dari JTI, dari perusahaan ya. Ini interaksi yang sangat luar biasa yang tidak bisa dipisahkan. Kami butuh jenengan juga butuh saya kan gitu ya. Bagaimana mengolah informasi, menyajikan informasi yang tepat, yang enak dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Saya kira cukup nggak usah panjang lebar karena ada Pak Teguh ini saya grogi. Karena dulu kan pernah bersama di Kabupaten Kudus ya. Beliau adalah pemikir, inspirasi, juga memberikan informasi yang sangat luar biasa kan gitu. Bagaimana menjadi pegawai di Kabupaten Kudus menjadi orang yang baik gitu. Dan alhamdulillah baik-baik sampai menjadi bupati karena menjadi orang baik gitu ya. Bapak Ibu hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semua pihak yang hadir di sini ya. Kita bersama-sama, kita sengkuyung bareng. Karena tanpa bareng-bareng, tanpa gotong royong, kita tidak bisa apa-apa kan. Ya, semua saling mengisi, saling menutupi, saling memberikan masukan sehingga
pembangunan di Kabupaten Kudus ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya apa? Bagaimana masyarakat sejahtera, apalagi ini situasi kondisi masyarakat ini ekonomi yang agak naik turun, ya kita coba untuk dukung mereka, bagaimana mereka bisa berusaha dengan baik, ekonominya naik, ya termasuk parameter yang lain, mungkin derajat kesehatan, pendidikan, indeks pembangunan manusia, ya kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, pokoknya banyak sekali, ya koperasi desa dan sebagainya. Ya, ini adalah menjadi tugas kita bersama. Mari kita sukseskan visi misi pemerintah pusat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Gubernur Pak Lutfi, maupun sampai kabupaten kota seluruh Jawa Tengah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wawal muwaffiq, ilal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kudus untuk tetap di tempat, karena selanjutnya kita akan melaksanakan potong tumpeng. Dimohon kepada Ketua IJTI Korda Muria Raya, Bapak Iwan Miftahudin. Mohon maaf, dimohon kepada Ketua IJTI Jawa Tengah, Bapak Teguh Hadi Prayitno, dipersilahkan. Cek. Unstoppable Press Freedom.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang ke-27. Selamat ulang tahun. Oke, untuk mengawali kami panggil adik kita dari SMA 1 untuk menyumbang sebuah puisi. Monggo Mbak Ajeng sama Aziza bisa maju ke depan. Dukamu abadi. Dukamu adalah dukaku. Air matamu adalah air mataku. Kesedihan abadimu membuat bahagiamu sirna hingga ke akhir tirai hidupmu. Dukamu tetap abadi. Bagaimana bisa aku terokai perjalanan hidup ini berbekal sejuta dukamu, mengiringi setiap langkahku, menguji semangat jituku. Karena dukamu adalah dukaku, abadi dalam duniaku. Namun dia datang meruntuhkan segala penjara rasa, membebaskan aku dari derita ini. Dukamu menjadi sejarah silam. Dasarnya aku jadikan asas, membangunkan semangat baru. Biar dukamu itu adalah dukaku. Tindakanku biarkan ia menjadi pemusnahku. Baik, untuk acara selanjutnya yang kita nantikan adalah saresehan bertajuk Jurnalisme Positif yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Teguh Hadi Prayitno, sekaligus Ketua IJTI Jawa Tengah. Kepadanya kami persilakan. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau ulang tahun itu ya potong tumpeng terus nyanyi-nyanyi, nggak pakai sarasen dan diskusi. Ya toh? Cocok toh? Cocok mesti. Bayangan saya dari Semarang datang ke sini ya masih senang-senang nyanyi-nyanyi gitu. Nggak tahu kalau ketemunya harus ada diskusi kayak gini nih gitu. Oleh karena itu jangan lama-lama nanti Mas Iwan ya.
Janganlah lama acaranya, yang penting ini untuk foto-foto, SPJ ini rampung gitu ya, itu aja. Itu, ya sudah ada musiknya nanti maneman itu, wis kadung disiapkan. Terima kasih yang saya hormati Pak Bupati Kudus, Pak Samanita Koris, yang luar biasa beliau. Saya kenal sejak tahun 2008, dari berapa tahun silam itu beliau. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran Forkompinda Kabupaten Kudus, yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Kudus, Pak Refli. Saya itu berkali-kali salah WA kepada beliau. Saya mau WA Pak Sekda Pemkot Semarang yang saya kirim ke Pak Kli. Pak Kli tidak menjawab tapi dengan kalimat begini, salah sambung ini Mas, salah kirim Mas. Saya masih yakin bahwa itu Pak Sekda Kota Semarang. Enggak, betul Pak. Setelah lihat ternyata Sekda Kudus, bukan Sekda Kota Semarang. Itu berkali-kali gitu, nyasar terus. Artinya meskipun saya jauh, hati kita masih bersama Pak Kli. Gitu. Untuk podo-podo lanange, jadi teman-teman enggak curiga apa-apa. Yang saya hormati Mas Anton, senior wartawan yang ada di Kabupaten Kudus, seluruh jajaran IJTI Muria Raya yang saya hormati, sukses acaranya. Jadi Pak Bupati dapat saya sampaikan bahwa IJTI Korda yang paling aktif di Indonesia itu IJTI Muria Raya. Tapi tepuk tangan. Pada saat saya memberikan sambutan IJTI di Banyumas Raya, saya juga menyampaikan seperti itu, persis. Gitu. Artinya apa? Artinya semuanya sebenarnya aktif itu ya. Itu. Semua tak sampaikan. Pada saat di Banyumas juga tak sampaikan sama. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus IJTI Pengda Jawa Tengah yang tadi membersamai saya berangkat dari Semarang. Alhamdulillah tidak macet tadi. Meskipun dihantui garis merah gitu, ternyata tidak macet. Untuk kelancaran acara Sarasen ini saya mohon hadir di tengah-tengah kita ini Pak Bupati Kudus untuk pinarak di depan. Kemudian Mas Anton. Matur nuwun teman-teman yang telah hadir pada kesempatan malam ini. Pertama izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 pada IJTI. Temanya sangat keren sekali karena memang era disrupsi informasi itu sudah sedemikian dahsyat. Jadi teman-teman sekalian, Pak Bupati mohon izin, dunia komunikasi itu memang dunia yang sangat dinamis dan begitu cepat perubahannya. Jadi kalau mulai ditarik mundur itu, mulai dari cetak kemudian muncul komunikasi yang lebih rumit, radio kemudian muncul lagi yang lebih rumit lagi era gambar, sekarang sudah muncul lagi era online, dan yang tadi disinggung di depan adalah era medsos. Jadi terkadang ini yang selalu saya sampaikan bahwa teknologi terkadang melampaui peraturan. Aturan itu selalu muncul belakangan, inovasi itu selalu duluan. Sehingga kadang-kadang saya juga kadang-kadang merasa sedih kalau ada orang yang berinovasi tapi terus kemudian kebentur aturan. Aturan itu dalam sejarahnya selalu carry, Pak. Inovasi itu pasti datang terus. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus termasuk Pak Bupati dan jajarannya itu bisa mengambil manfaat dari perubahan-perubahan ini. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan baik oleh Mas Bupati. Saya mungkin hanya ingin menyampaikan sisi lokalnya saja bahwa teman-teman ini baik teman-teman IJTI maupun teman-teman wartawan pada khususnya di Kudus ini sebenarnya butuh sentuhan, Pak, dalam tanda kutip. Sentuhan yang pertama pun tadi sudah disampaikan oleh Ketua IJTI Muria Raya terkait dengan Sarpras yang ada di hadapan kita ini. Ini dulu memang sudah lama, jadi saya dulu waktu SMA nongkrongnya memang di sini karena saat saya SMA ada angkatan saya yang jadi ikut program siswa sama penyiar, itu dulu ada di SMA 1 itu, sehingga saya dulu nongkrongnya di sini, masih ada pohon besar di sini. Sehingga waktu kami berkesempatan jadi ketua PWI, gedung ini saya minta waktu itu. Saya mengajukannya di era Pak Tamsil, tapi di ACC di era Pak Mustafa. Langsung dikon tilek, langsung dikon
eksekusi sama teman-teman pejabat waktu itu, ada Mas Eko terutama. Dan ini dulu statusnya sebenarnya sewa teman-teman, tapi 0 rupiah. Sama Pak Badri Utomo dulu yang taken ini. Jadi saya merasa ini sangat layak gedung ini untuk mendapat sentuhan renovasi maupun rehabilitasi. Jangan sampai nanti kedatangan tim bedah rumah Jarum atau Sukun ngisin-ngisini Pak. PBD mampu ini Pak. Sentuhan yang kedua Pak Bupati, ini mungkin karena Pak Bupati ini orang yang sangat rajin beribadah. Di hadapan teman-teman sekalian, saya mengetuk hati Pak Bupati, Mbok Yao, teman-teman ini diperjuangkan. Setidaknya ada berapa orang yang setiap tahun berangkat umroh Pak Bupati. Dan jenengan monggo nanti sama Bancik Dhuwur sana rembukan gimana ceritanya itu, karena saya informasi yang cukup valid di tempat-tempat lain itu sudah mulai ada itu yang bisa dianggarkan. Nanti monggo dipelajari regulasinya. Teman-teman ini nek disentuh ngono insyaallah kok gampang Pak Bupati. Jenengan gak usah ngejak mesti ngintel Buri. Betul ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dibutuhkan ini sebenarnya adalah keterbukaan akses, gampang akses sana sini akses. Persoalan itu kemudian apakah layak tidak layak itu biar teman-teman yang berkreasi sendiri. Apalagi teman-teman TV, saya tahu betul tantangannya jauh lebih susah daripada teman-teman tulis, baik itu cetak maupun online. Jadi kadang-kadang juga hal-hal yang sifatnya administratif itu juga mohon nanti mudah-mudahan sekarang nggak ada ya, karena dulu itu waktu saya masih tidak begitu banyak di sini, TV belum ada, mungkin waktu itu hanya ada radio, dimintai pertanggungjawaban, stres Pak. Radio tanggung jawabannya piye? Nek koran gampang desa didelok metu ta ora tayange. Radio stres iki kan kepikir. Nah ini kalau TV sekarang ya saya juga nggak tahu lagi, tapi mudah-mudahan hal-hal yang sifatnya administratif itu mohon nanti bisa untuk juga dimudahkan. Saya juga nggak tahu apakah hubungannya dengan program kerja dan seterusnya. Dan terakhir Bapak Bupati, teman-teman ini diberdayakan baik secara organisasi maupun profesinya dengan memperbanyak hal-hal yang sifatnya diskusi-diskusi seperti ini, yang sifatnya konstruktif, yang sifatnya memberikan masukan. Saya masih ingat betul dulu ada yang namanya coffee morning, ya nggak ada salahnya itu mungkin ada di ini lagi mencari masukan dari masyarakat melalui teman-teman media yang pasti mungkin juga banyak informasi di lapangan, ada temuan ini, temuan itu, ada ketidakberesan di sini, ketidakberesan di situ, ada yang perlu dibenahi di sini, di sana, dan seterusnya. Demikian Pak Bupati, Mas Teguh, maturun sangat, Mas Iwan dan teman-teman JTI, maturun sangat atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Mas Anton. Jadi tadi masukannya luar biasa, dan bersama kawan-kawan media yang mainstream yang sebagian besar. Jadi kawan-kawan JTI ini Pak Bupati 90% sudah lulus UKJ, uji kompetensi jurnalis. Meskipun ketika proses UKJ itu pada sariawanan dan pada stres gitu loh. Saya lihat ketika ujian itu ditanya itu saya jawab, Om mau apa jenenge nyilih pulpen, ora ono pulpen itu loh. Ditanya hal-hal sederhana itu enggak bisa karena saking pada stresnya. Ternyata ketika mereka diuji juga pusing, padahal yang diujikan itu adalah pekerjaan sehari-hari. Dan itu sudah pada lulus Pak Bupati. Dan ketika bersama teman-teman yang sudah tersertifikasi dan sudah diakui oleh Dewan Pers ini sebenarnya bisa untuk jadikan tameng. Kalau diroyok wartawan bodrek ya nggak jelas sebenarnya kan ada misalnya lah Anda medianya apa, coba komunikasi dengan kawan-kawan yang dari organisasi itu sebenarnya bisa untuk dijadikan senjata bagi institusi negara, karena kan banyak yang teman-teman itu meresahkan, bukan sekedar ngasih uangnya. Kalau ngasih uang sih nggak seberapa lah, disangoni satu selesai, ganggu gawean itu loh yang nggak nyaman kan, ganggu orang kerja misalnya gitu. Nah kalau sudah bersama kawan-kawan kan nanti teman-teman yang bisa ngelingke.
para peserta sarasehan ini saya mohon keikhlasannya tidak ada tanya jawab ya. Ini biar satu arah saja. Biar dari beliau langsung ke kawan-kawan. Nanti kalau mau tanya Pak Bupati doorstop saja langsung di kamera. Biar nggak kelamaan, nanti kelamaan kasihan alat musiknya yang sudah disiapkan. Nanti nggak ada yang nonton. Ini saya menyapa Pak Direktur Rumah Sakit Lukman Hadi, Pak Dr. Hakam. Selamat baru kemarin menerima gelar doktor capaian tertinggi. Jadi nggak kalah sama Pak Bupati. Jadi kalau Pak Bupatinya dokter ya memang harus ngejar. Nggak tahu Pak, kalau Pak Keli masih kuat nututi ora ini. Yang lain-lain itu yang masih eselon 3, eselon 4 itu harus ngoyak itu. Penting sekali itu. Buat teman-teman khususnya ICTI dan teman-teman yang lain, saya berharap meskipun teman-teman itu sekarang barangkali sedang dengan segala keterbatasan yang teman-teman miliki, itu mohon untuk tidak lelah mengawal demokrasi melalui liputan-liputan yang berkualitas. Sebab Anda sekalian itu sudah sah dan resmi menjadi salah satu pilarnya yang diomongkan di mana-mana. Jadi jangan sampai itu kemudian kendor hanya karena satu dan lain hal. Tentu sebagai manusia ya hanya bisa berusaha sambil berdoa. Tapi insya Allah ada jalan yang ke depan yang lebih gampang lah. Begitu teman-teman sekalian. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi saya menyambung penutupnya dari Mas Anton. Dulu saya ingat di Semarang itu ada seorang politisi. Politisi bilang nama baik itu rak penting gitu. Yang penting itu duit sugih gitu. Akhirnya betul dia tidak punya nama baik dan sugih, duit itu hilang semua dan mati dalam kondisi yang tidak punya nama baik dan orang di duit orang duit uang gitu. Ini penting buat teman-teman bahwa apa? Idealisme sebagai insan pers, idealisme sebagai jurnalis ini harus kita pertahankan. Kalau soal rezeki itu tidak ada rezeki yang akan tertukar. Jangan melayu sampai puncak gunung kalau bukan rezekinya juga nggak akan dapat gitu. Jadi tetap sajalah istiqomah di dalam profesi sebagai jurnalis. Jadi nggak usah resah soal situasi kondisi di luar. Kalau soal susah hari ini yang susah bukannya kita itu loh. Banyak orang susah hari ini gitu. Jadi ini persoalan ini bukan persoalan jurnalis, tapi persoalan bangsa itu ya. Jadi menyambung yang disampaikan Mas Anton, tetaplah kita istiqomah di jalur jurnalis yang idealis. Tidak ada idealisme itu membawa kemiskinan, tidak ada. Yakinlah bahwa idealisme tetap baik. Jadi tetaplah jadi orang baik karena baik itu tetap akan baik gitu loh. Mau jadi politisi, mau jadi wartawan, mau jadi ASN, mau jadi dokter, mau jadi apapun, orang baik tetaplah baik. Maka kita harus konsisten sebagai orang baik. Karena apa? Karena suatu ketika akan ketemu banyak orang tercatat Mas Iwan kayak wong apik gitu. Itu luar biasa itu. Itu aja Ji. Jadi ini penutup dari Mas Anton sama Pak Bupati sudah jelas dan tadi filosofi besarnya jalan akan dibuat rata ya. Jadi kawan-kawan dipastikan tidak akan kejeglong gitu ya. Matur nuwun, terima kasih. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dua-duanya Pak, NU sama Muhammadiyah saya kasih salam semua.